C. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah yang kedua. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan bertekun dalam penderitaan seperti Dia.
supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat bagi kita untuk minggu ini yaitu dari Imamat 19 ayat yang ke-37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semua itu. Akulah Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang keampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Nats epistel untuk minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita bacakan secara responsoria dan ayat 9 kita sama-sama mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja, kamu akan ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta Jumat. Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 12 Februari 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Segasgesima, 60 hari sebelum kebangkitan, dengan topik minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, yang melayani di ibadah pukul 8 WIB adalah Pendeta Marudut Nababan, Pendeta HKBP Distrik 21 Banten. Seluruh perhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Poin kedua, sakramen baptisan kudus anak. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus di ibadah pukul 11 WIB untuk 7 anak, yaitu 1. Elnathan Owen Simanuk Khalid, 2. Kadiel Filbert Evander Sitorus, 3. Jipana Emiko Aritonang, 4. Dearson Palito Sihotang, 5. Jonathan Padapotan Immanuel Harianja, 6. Gepariel Halomoan Parhusip, dan 7. Clayton Jesse Parhusip. Yang ketiga, ibadah Minggu Khusus Remaja. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, pukul 16 WIB, akan dilaksanakan ibadah Minggu Khusus Remaja bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua remaja di HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang keempat, pengambilan buku aktivitas sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, akan dibagikan buku aktivitas sekolah minggu. Untuk itu, diminta kepada sekolah minggu mengambil buku tersebut. Yang kelima, mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 613 garing pendeta garing SK garing 12 garing 2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang mutasi pendeta Mangandar P. Sinaga menjadi pendeta resort HKBP Ciputat Distrik 21 Banten. Maka pertama, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan pengukuhan di HKBP Ciputat, Resort Ciputat yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 21 Banten dan didampingi oleh Punguan Nina Jumat dan Punguan Amahuria. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 21 Banten, dan di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih
menggunakan amplop untuk pendeta Mangandar P. Sinaga. Yang keenam, penyatuan ibadah minggu. Sehubungan dengan adanya acara pemberangkatan pendeta Mangandar P. Sinaga, maka ibadah minggu tanggal 19 Februari 2023 akan diadakan 4 kali, yaitu pukul 6 WIB ibadah berbahasa Batak, pukul 8 WIB dan 11 digabung menjadi pukul 9 ibadah berbahasa Batak, pukul 16 WIB ibadah berbahasa Indonesia, dan pukul 18.30 ibadah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, serah terima panitia tahun kesehatian 2022. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 telah dilaksanakan serah terima panitia tahun kesehatian tahun 2022 di Sermon Perhalado. Seluruh Perhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Yang kedelapan, undangan rapat MPS. Pada hari Senin sampai Rabu tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2023 akan dilaksanakan rapat MPS tentang sentralisasi keuangan dan evaluasi tahun kesehatian 2022. Yang mengikuti rapat tersebut adalah Sintua Dorlan Siahaan, anggota MPS. Yang kesembilan, Kompen Pelayan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Konven Pelayanan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Serang. Yang ke-10, Senam dan PA Seksi Lamsia. Senam dan PA Lamsia berubah jadwal dari hari Kamis menjadi setiap hari Rabu mulai tanggal 15 Februari 2023 pukul 8 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. Yang ke-11, jadwal pertangyangan WIK. Pertangyangan WIK untuk minggu ini dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu pukul 19.30 WIB. Jadwal terlampir. Yang ke-12, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan 1. Seorang putri bagi keluarga Bapak Sintua Jasmine Aye Sibarani dan Ibu Saurtua Boru Butar-Butar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 WIK 2 NRJ 10.0068. Yang kedua, seorang putra bagi keluarga Bapak Dedi Gunawan Barimbing dan Ibu Rida Marintan Boru Siagian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 WIK 28 NRJ 22.1519. Yang ketiga, seorang putra bagi keluarga Bapak Sopran Sibarani dan Ibu Rimayanti Valentina Boru Sidabutar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 WIK 20 NRJ 17.1203. Yang keempat, seorang putra bagi keluarga Bapak Rudianto Tambunan dan Ibu Elpina Marlia Boru Siahaan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 WIK 30 NRJ 13.1038. Anak dan orang tua tersebut dalam keadaan sehat. Poin ke-13, warta pemberkatan nikah. Yang pertama, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Mikael Sinaga, putra dari Bapak Marolop Sinaga dan Ibu Rosmiati Borunai Baho, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 11, dengan Emi Yunika Boru Simaremare, putri dari Bapak Rukdin Simaremare, Ibu Uli Rohani Boru Napitupulu, Jemaat HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota pukul 10 WIB. Yang kedua, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Surya Boy Mikael Sialoho,
putra dari Bapak Hotman Sihaloho dan Ibu Lilis Boru Sianipar, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 18, dengan Claudia Tari Romondang Boru Merpaung, putri dari Bapak Tahan Merpaung, dan Ibu Rita Boru Siagian, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 16. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota pukul 8 WIB. Yang ke-14, Jemaat Pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Februari 2023, telah pindah huria keluarga Bapak Malvin Siregar dan Ibu Jessica Boru Sinaga beserta 1 orang anak Week 19 ke HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya, Distrik 21 Banten. Yang ke-15, Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Saudara David Elrico Raja Guguk, Week 22, tutup usia 30 tahun pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, anak dari Nyonya Raja Guguk, Pita Herdiwati Boru Sinaga. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan di Parhalado Week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di rumah yang sedang mengikuti live streaming, kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Yesus berkata,
sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu Seksagesima ini sesuai dengan panduan Almanak Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita yang bisa melihat dan mengikutinya, membacanya, baik yang di rumah, di gereja ini juga kita baca secara bersama-sama. Saya dengan suara, tapi Bapak Ibu semuanya dengan mengikutinya di dalam hati. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak elok, kurang sempurna kalau saya tidak menyampaikan salam dari keluarga, juga dari saya pribadi dan juga dari Bapak Pres kita yang dengan resmi dan mengetahui pelayanan saya untuk HKBP Tangerang Kota ini. Saya udah jelas markan istri di rumah Burrajai Raja Silitonga di Sot Benuaeng, dan Tuhan telah mengaruniakan kepada kami 5 anak, 3 sudah berumah tangga, 4 cucu. Bersama restu dari Mang Preses, juga 3 lagi pendamping beliau di distrik Butar-Butar, Sitompul, dan juga Simangunsong. Kami menyampaikan di sini, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Horas Madihita. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya inti daripada yang mau dikotbahkan sudah ada dalam kertas acara yang menjadi kebiasaan dan fotokopi di tangan kita. Sebenarnya di situ intinya. Tetapi dari segi perkenankan saya menyampaikannya dari segi relevansinya, aktualisasinya, atau mungkin bisa menyentuh arti kata berbahagia dalam bahasa aslinya. Bersedia Bapak Ibu? Bak anggoti gue barang. Toramin nama dohonok, walayan tor di WA unang be. Hidup pertama padita naban 5 terakhir. Sotungin nahamuan non. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita memang menyaksikan berbagai keadaan, fenomena alam, moral manusia, terlebih-lebih di akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023 itu, boleh kita katakan kita harus bersedih. Kita benar-benar harus menunjukkan rasa prihatin. Ngapa? Di akhir
tahun 2022 untuk konkretnya mulai Juli sampai menjelang 8 bulan hingga akhir ini belum tuntas perkara saudara kita Joshua Huta Barat dengan pelaku-pelakunya. Prihatin yang seharusnya pengayom masyarakat, pengayom anak buah, tapi menjadi pelaku. Bukan di sana arah khotbahnya. Dari segi cuaca yang ekstrim, yang tidak bersahabat dengan manusia, Gunung Krakatau selalu mengancam. Hujan yang berkepanjangan di akhir Desember bisa menjadi berkat untuk daerah pertanian, tetapi bisa mengganggu bagi perjalanan banyak orang. Saya nggak tahu di tanggal 1 Januari 2023 apakah gereja kita penuh. Seluruh DKI Tangerang, Banten dan juga Jabodetabek dilanda hujan yang berkepanjangan. Jawa, Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah, terminal tempat parkir mobil untuk berpindah kendaraan manusia tetapi tergenang sampai 2-3 minggu. Kita prihatin. Fenomena alam lagi yang sangat dahsyat, gempa tektonik yang terjadi di mana Bapak Ibu? Di Turki kan? Di Turki dan daerah sekitarnya. Menurut berita sudah hampir 18.000 jiwa yang korban meninggal dunia. Ada sebagian warga negara Indonesia. Kita prihatin. Kita berdoa agar uluran tangan dari berbagai pihak, dari berbagai negara termasuk dari Indonesia diberkati Tuhan dan benar-benar sampai kepada keluarga penerimanya. Jangan juga jatah orang yang meninggal dikorupsi seperti kebiasaan-kebiasaan di negeri orang. Jangan. Kita prihatin. Kita doakan agar mereka keluarga yang ditinggal juga bisa terhibur. Bahagia, sukacita, dan derita penderitaan, tangis ketawa, silih berganti dihadapi manusia. Mulai zaman purbakala hingga era internetisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan bagi manusia pada prinsipnya untuk mensejahterakan manusia penggunanya user. Tetapi bagi sisi lain itu mengakibatkan kehilangan kerja bagi orang-orang yang tertinggal kalah dalam persaingan. Benar Bapak Ibu? Memang benar. Semua manusia ingin berbahagia. Martua nadehata bata. Asri dinna di bahasa aslinya. Berbahagia menjadi dambaan saya, menjadi dambaan Bapak Ibu. Tetapi berbahagia itu sering dipahami orang hanya dari segi materinya, hanya dari segi fisiknya, hanya dari segi tingkat intelektualnya, hanya dari segi relationship persahabatannya. Kalau banyak teman-temannya, dia orang yang berbahagia. Kalau banyak hartanya, dia orang yang berbahagia. Kalau banyak anak cucunya, dia adalah orang yang berbahagia. Akan tetapi apakah itu salah? Tidak. Tetapi bukan itu bahagia, kebahagiaan yang
abadi. Itu adalah kebahagiaan yang sesaat, yang walaupun itu perlu. Dan untuk mencarinya, untuk mencapai bahagia tersebut, banyak orang yang memakai sistem dan cara yang salah. Itu juga yang kita lihat di dalam Alkitab. Kalau Tuhan Yesus berbicara bahagia itu adalah karena kesetiaan, mengikuti Yesus setia sampai akhir dalam berbagai problema, walaupun dihina, difitnah. Berbahagialah kamu karena namaku, karena kamu dianiaya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dan mereka akan dikenyangkan. Itu khotbah di bukit. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur atau sebagian tokoh Alkitab yang menggembuli perkembangan teologi ini disaksikan dan dikatakan adalah Mazmur Daud. Pergumulan Daud melihat keadaan bangsa Israel, melihat perkembangan manusia yang semakin heterogen. Ada sebagian orang yang mencari bahagia itu dengan cara yang salah. Akan tetapi orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, orang yang meminta bimbingan kuasa Roh Kudus, bahagia itu bukan dengan cara yang tercela. Di ayat 1b dan ayat 3 dikatakan, bukan dengan cara kejahatan yang walaupun sering manusia mencapai yang kita katakan tadi, nilai-nilai bahagia itu dengan cara kejahatan, dengan cara tercela. Ibu manako anggodang habotowan kata orang. Tetapi bagi Tuhan tiba saatnya akan terungkap. Sepintar-pintarnya manusia, orang Batak menyembunyikan nangka yang matang. Sabuni-buni ni binasa ditabunihon, jupak tikina, sayna muab dui. Dan kita hinang itu Tuhan yang Maha Tahu melihat itu, dan Tuhan akan memberikan ganjaran yang mencari kebahagiaan nikmat sesaat itu dengan cara yang salah, kejahatan dan kebencian. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagia yang disebutkan dalam bahasa aslinya yang adalah aseri, bahasa Ibrani, aseri. Itu bagian daripada pergumulan pemazmur di sini Raja Daud, yang bagaimana aseri yang tergantung hidupnya kepada hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan, firman Tuhan. Itu sebabnya di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu menjadi pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu, hukum Taurat itu menjadi way of life daripada setiap orang. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita selalu dengar seperti Bapak Haryanja tadi yang begitu smooth menyampaikan liturgi kita. Selesai membaca epistel, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Artinya pada saya rindu ingin mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saya dengar dan saya terima, saya imani. Disitulah kini dan di sini, bukan besok, saya berbahagia.
Firman Tuhan yang saya dengar, yang saya emani menjadi panduan hidup saya menghadapi berbagai dugem. Masih tahu dugem? Dunia gemerlap. Dengan firman Tuhan, dia dibentengi firman Tuhan dan dia kokoh. Bahagia itu, kebahagiaan itu bukan sesudah orang menyelesaikan semua, melaksanakan hukum-hukum Tuhan sehingga dia sukses. Orang kaya lah, anaknya pintar-pintar lah, ya panjanglah umurnya. Bukan. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna 100%. Karena kita selalu digoda oleh dosa dan pandangan mata ini. Bukan saya yang pergi datang ke dosa, tetapi dosa itu yang datang kepada kita. Akan tetapi pada saat kita menerima firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan itu, kita menjadi orang yang berbahagia. Kini dan di sini, bukan besok. Jadi nas firman Tuhan ini mengingatkan, menyadarkan penganut-penganut teologi sukses. Mamora sianu, alani burjuna martuhan mai. Merpogo sianu tilahaun dia mati anaknya karena dosanya. Itulah pandangan sahabat-sahabat Ayub. 3 orang temannya termasuk istrinya menggodanya. Itu semuanya karena dosamu, bertobatlah Ayub, kata Elifas dan teman-temannya. Bukan, Ayub itu orang benar di mata Tuhan dan diperkenankan Tuhan untuk menghadapi godaan cobaan iblis. Tetapi di akhir hidupnya berlipat ganda. Istrinya tetap 1. Anaknya jadi 14. Hartanya berlipat ganda. Jadi tidak otomatis kalau saya berduka menghadapi suasana keprihatinan, oh karena Tuhan sudah mengutuki saya. Itu ujian. Kita berbahagia, kita mengimani firman Tuhan dan kehadiran Tuhan menyertai saya, menyertai Bapak Ibu di dalam pergumulan tersebut. Itulah orang yang berbahagia. Dia berdamai ketika orang memfitnah dia berdamai, bersukacita ketika dia sakit stroke, supaya dengan bergembira, hati yang gembira adalah obat. Tuh kesaksian daripada kita Amsal, dan banyak orang yang selalu bergembira akan berpanjang umurnya. Karena dia, kegembiraan itu adalah dari Tuhan. Rasa frustrasi, marsak itu, sakit hati itu bukan dari Tuhan, dari iblis. Ini yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mengimani, menerima firman Tuhan secara terus menerus di segala situasi menjadi kekuatan bagi kita. Orang yang selalu merindukan firman Tuhan, seperti dikatakan di ayat 20 di sini, dia bersaksi, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Benar-benar dia selalu rindu menerima firman Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Kata pemazmur di ayat 24. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak melakukan kejahatan, oke-oke saja. Saya tidak melakukan tindakan yang bercela, oke-oke saja. Tetapi ini menggoda anggota jemaat generasi muda di era milenial ini, di era internetisasi ini. Ngapain pusing-pusing
memperdebatkan iman, mempertahankan iman sampai menangis. Mengapain pusing-pusing? Ya gereja ditutup. Yang penting kan berbuat baik, tidak melakukan kejahatan. Itu aja bagi saya. Benar, tapi ingat, pertarungan iman, menerima firman Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan sesaat-saat ini. Mereka tidak melihat kebahagiaan yang kekal itu. Ada karena kesaksian, ketekunan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mengaku aku di hadapan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Setiap orang yang malu mengakui aku di hadapan manusia di dunia ini, Anak manusia akan malu mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Jadi pengakuan akan keteguhan terhadap firman Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan sesaat-saat ini, tetapi ada kaitannya dengan konsistensi keteguhan iman kita hingga kepada kehidupan yang kekal. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba di Minggu Seksagesima, mengingatkan kita Via Dolorosa kematian Tuhan Yesus Kristus, membahagiakan kita karena Dia mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan nubuat Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Oleh bulir-bulirnya, oleh darahnya kita diselamatkan. Penderitaan Yesus membuat kita orang happy, orang yang berbahagia, orang yang memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah kelebihan kita dengan semua manusia penganut agama yang lain di dunia ini. Bergembiralah sebagai pengikut Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kuburnya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagia itu ketika kita mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Berbahagia itu ketika saya peduli dengan lingkungan. Jangan menutup mata terhadap orang-orang miskin, terhadap yang membutuhkan bantuan lintas agama, lintas sektoral, siapapun dan bagaimanapun penderitaannya, tetaplah tergerak. Karena apa yang kamu perbuat terhadap saudara-saudaraku yang kecil ini, kata Tuhan Yesus, kamu memberikannya kepada aku. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengampuni orang yang selalu berniat jahat kepadanya. Sebagaimana Yesus mengampuni dan berdoa pada semua orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang melakukan firman Allah, orang yang menerima firman Allah oleh semua umat pilihan Tuhan. Situa pemarjanita inang tangi honot tado. Ay hatai do di janita akon. Na poso pe parhubas na ipaditenay tangi honot tondo. Nang matua pe nang ubanon songon ibaon tangi honot tondo. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar tadi warta bahwa pendeta kita yang telah berbakti di sini, yaitu pendeta Mangandar Sinaga, hari ini dikukuhkan menjadi pendeta resort di HKBP Resort Ciputat. Beliau nanti akan kita berangkatkan dengan doa, dengan ucapan syukur, dengan buah iman, dengan buah tangan, agar beliau bersukacita kita berangkatkan dari tempat ini. Ingat Ibrani 13 ayat 7.
Ingatlah akan pelayan-pelayanmu yang memberitakan firman itu kepadamu. Lihatlah perjalanan hidupnya. Puji Tuhan, saya juga pribadi dari segi usia sudah pensiun. Tanggal 2 Februari 2023, 1 minggu, 2 minggu yang lalu. Akan diberangkatkan dari distrik karena sesuai dengan jadwal preses memberangkatkan kami nanti 5 Maret 2023. Lihatlah semua pemberita Injil yang menyampaikan firman itu dan mengingatkan kita semuanya. Galatia 6 ayat 6. Layaklah semua pemberita Injil yang memberitakan firman itu menerima sebagian daripada, tidak dikatakan 10%, berpuluhan seperti teologi orang lain. Layaklah yang memberitakan firman Tuhan itu menerima sebagian daripada yang diperoleh orang-orang yang menerima firman Tuhan. Dan itu telah kita buktikan dengan program sentralisasi di HKBP. 45% tinggal di sini, 55% kita kirim ke pusat, sehingga kita tidak lagi hanya melihat introvert diri kita sendiri, tetapi kita melihat HKBP secara keseluruhan, baik yang di Amerika, baik yang di Singapura, baik yang di Swiss, baik yang masih harus dilalui dengan jalan kaki, lumpur dan lain sebagainya. Mereka semuanya, saudara-saudara kami semuanya di sana sudah menerima persembahan yang diberikan Tuhan dengan sistem sentralisasi. Kita dari gereja ini mensuplai ya pelayanan di gereja-gereja HKBP di berbagai tempat. Nama Tuhanlah dimuliakan dan berbahagialah gereja ini yang selalu memberikan sukacita buat semua pemberita firman Tuhan, anytime, anywhere, any situation. Amin. Martang yang baik. Allah Bapa kami yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan-Mu, firman-Mu itu menjadi panduan hidup kami dan penuntun bagi hidup kami. Ketika kami menerima firman-Mu, terlebih-lebih mengamalkan dan melaksanakannya, kami adalah orang yang berbahagia di hadapan-Mu, orang yang berbahagia di tengah keluarga, orang yang berbahagia di tengah gereja, orang yang berbahagia di tengah-tengah masyarakat, dan nama-Mu sajalah yang kami muliakan. Tuhan memperkenankan kami umat-Mu untuk menghadapi berbagai suasana, silih berganti, duka, tangis, sakit, penyakit, tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Akan tetapi Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar firman-Mu menjadi pelindung, penuntun dalam hidup kami, sehingga kami tetap berbahagia karena firman-Mu menguatkan kami. Saudara kami, hamba-Mu Pendeta Budianto Slitonga, keluarga beliau menghadapi suasana duka, akan berangkat di hari ini ke Humbang Kedulok Sanggul, karena abang daripada beliau telah Tuhan panggil meninggalkan istri dan anak. Kuatkan keluarga mereka Tuhan. Demikian juga keluarga Raja Guguk yang menderita duka di hari-hari yang lalu Tuhan. Kuatkan Inang Bersinaga itu yang ditinggalkan oleh anaknya dan juga semua keluarganya, agar bersukacita berpengharapan akan penghiburan-Mu dan kekuatan-Mu. Ya Tuhan, Kau berikan berlimpah-limpah sukacita yang berlipat ganda buat keluarga yang berduka. Pelayanan di gereja-Mu ini kami mohon agar berjalan pelayanan kategorial dalam semua lini, bekerja sama semua majelis gereja-Mu, tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan umat-Mu semuanya berbahagia menerima pelayanan di gereja-Mu.
anggota jemaat Tuhan yang pindah dari gerejamu ini dan masuk juga ada yang datang ke gerejamu ini. Tuntun mereka menjadi anggota jemaat yang takut akan Tuhan. Anggota keluarga yang menikahkan anak dan putrinya, menerima anak ataupun helanya. Engkau Tuhan mempersatukan keluarga yang akan bersukacita menikahkan anak dan putri mereka dalam acara pemberkatan nikah maupun acara suasana resepsi adat pun itu. Persekutukan anak dan putrimu itu di dalam kasih setiamu agar mereka Tuhan bisa bersukacita karena kekuatan daripada Tuhan. Pelayanan hambamu pendeta Sinaga yang telah berbakti selama ini di gereja ini dibantu oleh semua pelayan Pultamer dan Pertohonan. Engkaulah yang memberkatinya dan sudah berhasil hingga mutasi ke tempat yang baru. Engkau juga yang menyertai pelayanannya di tempat yang baru. Demikian juga Tuhan, pelayanan sentralisasi di gerejamu, Kau ketuk juga hati, jiwa, pikiran para lalu dan jemaatmu untuk saling bertolong-tolongan, peduli pelayanan yang masih tertinggal. Engkau berkatilah segala partisipasi jemaatmu. Tuhan, berikan hikmat yang daripadamu kepada kami untuk menghadapi cuaca yang ekstrim ini agar kami tetap aman, nyaman, bahagia dalam pertolonganmu. Terima sempurnakan doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, pulanglah dengan sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih.